Baik. Baik, kita sudah mulai. Sebelum belajar, mana kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Mata dipejamkan. Halo, dengar suara Ustazah? Halo? Dengar suara Ustazah? Dengar, Us. Oke, silakan kameranya dinyalakan, Nak. Bisa lah, Mas. Oke. Ustazah, mulai satu kali lagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wad-dallin. Alhamdulillahi rabbah wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula Akan melakukan latihan soal PH2 ya. Sebelum kita langsung ke latihan soal, baik, kita akan menanyakan sesuatu kepada anak-anak ya. Sugeng enjing sejak kelas 5. Sugeng enjing sejak kelas 5. Tempatnya. Halo, dengar suara Ustazah? Putus-putus. Halo? Putus-putus. Baik, kita ulang itu kali lagi. Suling enjing, kucek-kucek kelas 5. Alhamdulillah. Oke, maaf ya, mungkin suara Ustazah kurang jelas atau terputus-putus karena sinyalnya di sini kurang bagus ya, Nana ya. Oke, langsung saja. Sudah surat duha semua? Sudah surat duha semua? Sudah, Us. Alhamdulillah. Bagi yang belum sholat duha, nanti setelah pembelajaran tematik masih bisa untuk digunakan untuk menunaikan ibadah sholat duha ya. Dijaga sendiri nak ya, jaga semuanya ya agar lebih barokah juga ya. Baik, akan Ustazah mulai. Hari ini kita akan melakukan latihan soal PH2 babakan apa? Bab 2 tentang apa? Sebentar, kita cari dulu filenya. Hari ini kita akan
belajar latihan soal PH2 tentang, nah ini, teks berita atau pawarto. Nah, bentar. Ada yang masih ingat teks pawarto itu apa? Sebentar. Ada yang ingat teks pawarto itu apa? PDF. Sebentar ya, Nak. Oke. Baik, ini sudah ada 5W plus 1H. Oke, betul sekali. Jadi teks pawarto itu teks berita yang menyebutkan tentang hal-hal yang nyata, ya. Oke, sudah terlihat semua? Belum? Sudah, Us. Oke, sudah. Nah, hari ini kita akan melakukan latihan soal bahasa Jawa ulangan 2 atau bab 2, babagan tentang teks pawarta atau teks berita, ya. Ustazah mohon kalian dengarkan Ustazah ya hari ini agar nilai kalian PH nanti memuaskan semua, ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, nomor siji wacana kanggo soal nomor siji sampai 5. Nah, ini adalah bacaan untuk nomor soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Kita lihat dulu. Untuk soal seperti ini yang ada bacaannya, yang harus kalian ketahui adalah kalian jangan membaca ceritanya dulu. Yang perlu kalian kerjakan pertama kali adalah kalian baca dulu soalnya. Kalian pahami dulu soalnya, baru membaca cerita untuk mencari jawaban seperti itu. Jadi tidak membaca cerita dulu, baru soalnya, dan mencari lagi di ceritanya seperti itu, ya. Oke, nomor 1. Ini tidak usah kalian tulis, ya. Nah, nomor siji. Oke, sopo sing wajib memahami aspek budaya masyarakat nalika nugas, yaitu sudah dibaca semua nomor 1. Sudah, Us. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah siapa yang wajib memahami aspek budaya masyarakat ketika tugas. Oke, sekarang Ustazah scroll lagi ke atas. Yuk, berarti jawabannya siapa ini? Ayo dicari. Sopo sing wajib memahami aspek budaya masyarakat nalika nugas. Sudah ketemu jawabannya? Sudah, Us. Oke, coba Mas Haidar. Apa Mas Haidar? Jawabannya apa, Nak? Sebentar. Ini A, B, C, atau D, Mas Haidar? A. Sama. A, Mas Haidar A. Coba yang lain, jawabannya apa? Ada selain A jawabannya? Tidak ada? Baik, sekarang Mbak siapa ini? Atasnya saja. Atas nama Ana Puspitar ini? Siapa ini? Mbak siapa ini? Revi, Us. Oke, Mbak Revi. Jawabannya apa, Mbak? Nomor 1.
Sapa sing wajib memahami aspek budaya masyarakat nalika nugas yaitu apa? Aus. Oke, alhamdulillah sudah betul semuanya ya, jawabannya tepat semua. Nah, jadi sapa iki ing waca iku yaitu sing dimaksud tentara ya, sudah betul. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ing endi lomba gawe tumpeng dilaksanakake? Nek endi lomba gawe tumpeng dilaksanakake? Sudah? Oke, terus ada scroll lagi ke atas. Ing endi lomba tumpeng budaya dilaksanakake? Sudah ketemu jawabannya? Ing endi Sudah, lomba? Sudah? Sudah. Ing endi lomba tumpeng Nusantara? Oke, sudah. Jawabannya apa? Ustaz hitung 1, 2, 3. Bareng-bareng jawabannya apa? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ing Gunung Kidul. Oke, yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap Ustazah scroll lagi ke optionnya. Nah, nomor loro jawabannya apa? Aula Makodim 0730 Gunung Kidul. Oke, pinter B. sekali. Jawabnya tepat sekali. Oke, sudah pinter semua. Alhamdulillah. Langsung saja ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Nah, nomor 3 soalnya, teks pawarto iki mujudake informasi kang, ayo, teks pawarto. Berarti teks berita ini mewujudkan informasi yang apa? Ya? Oke, C. Lainnya C. apa? Oke, C semua alhamdulillah betul ya. Jadi teks pawarto ini memberitakan hal-hal yang pasti nyata, ya, harus nyata. Oke, lanjut nomor 4. Nah, lomba tumpeng Nusantara di Meloni. Satu kali lagi Ustazah baca. Lomba tumpeng Nusantara di Meloni. Oke, sekarang kita ke ceritanya. Nah, lomba tumpeng Nusantara di Meloni. Sampun? Sampun, Us. Oke, yang lainnya sudah? Sudah. Oke, langsung kita ke optionnya. Jadi jawabannya apa? C. C. Pinter. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi untuk menyelesaikan soal yang ada ceritanya ini, kalian yang pertama harus membaca soalnya, baru kemudian membaca ceritanya. Seperti itu ya stepnya. Kalau ada cerita, kalian membaca dulu soalnya, baru mencari di dalam cerita. Seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 5. Nomor 5. Apa tujuannya diadaake lomba tumpeng Nusantara? Ustazah ulangi satu kali lagi. Apa tujuannya diadaake lomba tumpeng Nusantara? Oke, kita ke ceritanya. Nah, ini ceritanya. Soalnya tadi, apa tujuannya diadaake lomba tumpeng Nusantara? Tujuan diadaake lomba tumpeng Nusantara yaitu sudah ketemu? Sudah? Tujuan diadaake lomba tumpeng Nusantara yaitu sudah ketemu?
Sudah? Mas Haidar belum ketemu, nak? Sudah? Oke, saya ulangi soalnya satu kali lagi. Apa tujuannya diadaake lomba tumpeng Nusantara? Tujuannya sudah dibaca semua ini? Mbak Nabila sudah atau belum, nak? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Baik. Mas Haidar juga belum ketemu? Maaf, Us. Fikri minta ulang soalnya. Oke, soalnya apa tujuannya lomba tumpeng Nusantara? Tujuan diadaake lomba tumpeng Nusantara. Jadi yang ditanyakan adalah tujuan kenapa diadakan lomba. Tujuannya lomba yaitu melambangkan hubungan manusia. apa? Sudah, Us. Sudah? Oke, kita ke optionnya. Nah, jadi apa jawabannya? Us. C. Ada yang D. Ada lagi option yang lain? C. E. Oke, kebanyakan ada yang C. Nah, sekarang Ustazah jawab ya. Apa tujuannya diadakan lomba tumpeng Nusantara? Jawaban yang betul adalah A. Jawaban yang betul adalah A. Dari mana Us? A. Baik, kita scroll lagi. Nah, paragraf ketiga sudah tahu? Yang ada tanda petiknya itu lomba mangkene intine kanggo melajari jarwo simbolik sing terkandung ing jero tumpeng dadi budaya Nusantara. Nah, jadi tujuan diadakan lomba adalah untuk melajari simbolik yang terkandung di dalam tumpeng. Ya, sudah paham ya? Baik, jadi kalian di dalam cerita ini harus teliti ya, nak ya. Harus memahami bacaannya ya agar tidak terjebak dengan option yang lain ya. Jadi nanti option A sampai D itu hampir sama semua ya. Jadi kita harus benar-benar teliti untuk menjawabnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, unsur-unsur pandapuke pawarto ono. Nah, maksudnya ini pandapuke ini yaitu artinya ada pandapuke itu pembangun. Soal-soal pembangun pawarto ono. Ayo teman sudah kita bahas. Soalnya ada berapa unsur pembangun teks pawarto? Ada pertanyaan apa saja itu membangun teksnya cerita? Nah, betul sekali. Good job, Mbak. Bagaimana tersebut? Nah, jadi unsur pembangun atau pendapuke pawarto itu ada 6. Apa saja coba? Siapa yang bisa coba angkat tangannya? Unsur pembangun tadi ada 6. Betul sekali. Apa saja? Siapa yang bisa? Ayo, tidak apa-apa salah. Oke. Coba siapa tadi? Oh, Mbak Nabila lupa. Baik.
Oke, coba Mas Haidar lupa atau tidak Mas Haidar? 5W plus 1H. Oke, betul sekali. 5W plus 1H ya. Jadi unsur pembangun berita itu ada 5W plus 1H. 5 ditambah 1 berapa? 6. Seperti itu ya. Jadi Mbak Nabila, unsur pendapuke pawarta atau unsur pembangun pawarta itu ada 6. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Atau 5W1H ya. Diingat-ingat, unsur pembangun berita itu ada 6 ya. Lanjut, kita ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 7. Soalnya yaitu how iku wujudake katerangan how iku wujudake katerangan. Sekarang Ustazah tanya, how itu untuk menanyakan siapa? Untuk menanyakan tentang apa? How untuk menanyakan kata tanya how atau siapa digunakan untuk menanyakan apa? Kabar, Us. Kabar. Apa? Kabar. Ada kabar. Yang lainnya? Orang. Orang. Yang lainnya? Tidak apa-apa Mbak Nabila. Oke, kita belajar bersama. Tadi ada kabar, terus Mbak Nabila tadi ada orang. Oke. Mas Haidar apa, Nak? Pertanyaannya yang nomor 7 itu ya, Us? Iya, nomor 7. How? Untuk siapa? Untuk menanyakan siapa? Tadi ada 2 jawaban dari teman kalian, yaitu kabar dan orang. Nah, sekarang Ustazah tanya, apa ada jawaban lain? Baik, tidak ada. Oke, Ustazah langsung bahas ya. Jadi, how ini untuk menanyakan tentang orang atau pelaku, ya. How, siapa, ini untuk menanyakan tentang orang atau pelaku. Di dalam bahasa Jawa, pelaku adalah paraga. Diingat-ingat, how untuk menanyakan pelaku atau orang. Jadi, paraga. Bisa ditulis ya di buku catatannya. How untuk menanyakan tentang orang atau pelaku atau paraga, ya. Untuk menanyakan paraga. Nah, kalau waktu berarti pakai kata tanya apa? Waktu? Kapan? Nah, betul. Kapan? Berarti when. Nah, betul sekali, Mbak. Oke, pintar sekali. When untuk menanyaake waktu. How paraga. Kalau cara apa ini? Kata tanyanya cara? Bagaimana? Oke, pintar sekali. Bagaimana? Nah, bagaimana di dalam bahasa Jawa yaitu kepiye atau kepriye ya. Nah, jadi kalau ditanya, when wujudake keterangan opo? Waktu. How untuk keterangan opo? Paraga. Ya. Kalau kepiye atau how itu untuk keterangan coro seperti itu ya. Alhamdulillah sudah paham. Kalau tidak paham langsung ditulis ya yang Ustazah jelaskan ini. Oke, kita latihan mandiri ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya nomor 8. Soalnya yaitu wong kang pegaweane golek lan ngumpulake pawarta diarani apa? Orang yang pekerjaannya mencari dan mengumpulkan berita disebut apa? Wartawan. Oke, Reporter.
Dua D, Us. reporter. Apa? D. B. Ada penulis, ada reporter, ada wartawan. Nah, jadi yang betul adalah jawabannya apa ya? Jawab reporter. Halo? Dengan suara Ustazah? Halo? Dengar. Sebentar. Oke, Ustaz ulangi lagi soalnya. Wong kang golek lan mulake pawato diarani Ustaz ulangi lagi tadi Ustaz apa orang yang kerja pawarta atau berita di wartawan ya. Jadi jawabannya D ya. Jawabannya apa yang betul? Tadi apa? Orang yang goyane golek lan ngumpulake berita diarani Wartawan. Nah, oke, wartawan. Betul sekali Mbak Nabila. Yang lainnya mana ini? Kok nggak nyala kameranya? Hanya Nabila ini. Oke, jadi Ustaz ulangi satu kali lagi. Wong apa gaweane golek berita lan ngumpulake berita diarani wartawan. Ya. Nomor kang kalebu media elektronik. Apa? Sekali. Putus-putus. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Teks awujud laporan ngenani sawijining kejadian kang dumadaan pawarto. Ya. Diingat-ingat ya. Bisa jadi nanti soal ini keluar ya. Oke, jadi teks awujud laporan mengenai sawijining kejadian yang nanti diarani pawarto. Lanjutkan lagi, masuk saja waktunya untuk mencari jawaban tentang diingat-ingat, how untuk parogo, when untuk how untuk coro ya. Diingat-ingat itu tiganya. Oh, putus-putus suara Ustazah. Oke. Maaf ya. Karena sinyalnya mungkin
Kita lanjutkan lagi. Nomor 13. Wektu lan panggonan kedadian ora kena dipastekake. Iku jenisnya pawarta. Nah, kalau pawarta yang tidak dipastikan, tidak bisa dipastikan untuk kejadian dan pawarta dadakan, ya, ingat pawarta dadakan, ya. Jadi ya, dadakan itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan, itu pasti dadakan, ya. Oke. Nomor 14. Banjir lan tanah longsor itu kalebu kedadian proses ini bapaknya bencana, ya. Nomor 15. Kepriye perasaanmu yang krungu pawarta bab bencana alam? Itu juga sudah jelas, jawabannya adalah susah, ya. Pawarta bab bencana itu membuat perasaan jadi susah, oke. Nomor 16. Pawarta kang arupa lisan. Nah, pawarta yang berupa lisan saja berarti ada pada lisan itu berarti ada pada radio, oke. Kita lanjutkan. Nah, dures endek dhuwure berarti masuk ke intonasi. Endek dhuwur masuk ke intonasi, ya. Endek dhuwur swara berarti ke intonasi. Sudah dari sini kemarin harus jelaskan juga. Lanjut ke 19. Kalem kata dia adalah juga endek itu intonasi. Kalau kalem karo cepet, nah berarti ini adalah tempo, ya. Ingat-ingat, dhuwur endek itu intonasi, yen kalem utawa cepet iku masuk ke tempo, ya. Diingat-ingat. Oke, nomor 19. Tari reog iku asale saka Jawa Timur, ya. Jawa Timur. Tepatnya di Ponorogo, ya. Nomor 20. Oke, nomor 20. Utawa susahe ati sing gawe seneng lan susahe ati berarti sudah jelas adalah kabar susah bunga atau kabar sedih utawa seneng itu, ya. Jadi pawarta sing gawe seneng utawa susahe ati pemirsa atau pembaca disebut pawarta kabar susah bunga, ya. Diingat-ingat. Nomor 21. Pulau itu masuk ke Sumatera. Nomor 22. Pawarta kang ditulis kanthi ringkes, padet, lugas lan apa anane diarani, yaitu pawarta sing ringkes padet, ya. Diingat-ingat, coba diingat-ingat yang seperti ini nanti siapa tahu keluar di soal TK, ya. Diingat-ingat. Pawarta interpretatif, yaitu pawarta yang singkat. Bisa lanjutkan lagi. Kabar sing durung mesti bener, yaitu diarani kabar. Sudah jelas ini. Kabar kalau di bahasa Jawa itu kabar manuk. Kalau bahasa Indonesia kabar burung, ya. Jadi itu kabar yang belum pasti benar, ya. Kabar yang burung mesti benar disebut kabar manuk. Saiki nomor 24. Flu utawa influenza kuwi kalebu sawijining penyakit corona, kecuali cara untuk mengurangi penyebaran virus corona kecuali siapa yang masih bingung atau masih belum jelas yang bagian soal nomor berapa? C. Atau mungkin sudah jelas semua?
Ngumpul rame-rame. A. A. C. Ngumpul C. rame-rame. Oke, C ya. Alhamdulillah sudah betul Mbak Nabila. Oke, yang lainnya dari nomor 1 sampai 25 tadi. Ya. Jadi halo, Putus-putus, Us. dengar suara Ustazah? Dengar tapi putus-putus. Halo? Ustazah? Ya, alhamdulillah. Nah, dari nomor 1 sampai 25 tadi. Di nomor berapa kalian mengalami kesusahan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Alhamdulillah, ya tidak ada. Ustazah hari ini sebelum kalian soal kalian dari warto, ya. Halo? Halo, dengan suara Ustazah? Dengar. Dengar, Us. Putus-putus, Us. Halo? Dengar tapi putus-putus, Us. Oke, juga ada 25 dengan tipe soal yang sama seperti ini ya. Jadi tadi kita sudah bahas satu persatu ya. Semoga nanti kalian bisa menjawab dengan Us. nilai kalian bisa maksimal ya nak ya. Oke ya Mbak Nabila. Us. Nanti ngerjakinnya lewat Google Form. Ada apa? Iya Mbak Nabila. Nanti ngerjakinnya pakai Google Form. Iya. Tematik jam 9 dan 10 nanti. Sekarang sudah pukul 8:49, jadi waktunya bahasa Jawa sudah selesai. Nah, sekarang akan dilanjutkan dengan Us Zahra dengan pelajaran tematik ya. Silakan buku bahasa Jawanya dirapikan. Buku bahasa Jawanya dirapikan. Sudah? Oke. Ustazah beri kalian waktu 1 menit untuk minum atau yang mungkin mau ke kamar mandi ya sambil menunggu Zahra ya. Sebentar akan Ustazah panggilkan ya. Dinyalakan kameranya semuanya.
maaf. Kameranya dinyalakan semuanya. Bentar ya. Mas Nata, Mas Fatil. Mas Azril, Mas Fatih, Mbak Nadia, Mbak Tata, Mbak Kisha, Mas Fadil, Mbak Naila, Mas Erwin, kameranya dinyalakan. Oke, Ustazah mulai ya. Us, suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan juga matematika. Kalian mau belajar bahasa Indonesia dulu atau matematika dulu? Matematika dulu, Us. Matematika, Mas Vito kameranya nggak kelihatan mukanya. Mas Fadil juga. Oke, kita akan belajar matematika dulu. Apa? Masalah internetnya, jaringannya, Us. Nggak mau. Ya tadi jaringannya sedikit susah. Oh enggak gitu, tadi tuh jaringannya kan agak jelek ya, terus tiba-tiba kepencet close gitu. Jadi hilang semua. Nah iya, bentar. Disiapkan alat tulisnya. Nah, siapkan alat tulisnya. Oke, kita akan belajar tentang matematika. Kita akan belajar tentang kecepatan, ya. Nah, kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak dengan waktu. Ya, kecepatan itu adalah perbandingan antara dengan waktu. Itu namanya kecepatan. Nah, kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu itu dinamakan kecepatan rata-rata. Kalau tadi jarak, antara jarak sama waktu itu namanya kecepatan. Kalau dari suatu tempat menuju ke tempat tertentu itu namanya kecepatan rata-rata. Gitu. Gambarnya sudah kelihatan ya?
Sudah, Sudah, oke. Nah, selanjutnya, kecepatan itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda, suatu objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi kalau ada yang pindah, misalnya kalian lari dari tempat A ke tempat B, itu namanya kecepatan. Jadi jaraknya itu dinamakan dengan kecepatannya. Kecepatannya berapa? Kalian larinya itu dalam kecepatan berapa? Nah, kecepatan rata-rata itu bisa dihitung dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Jadi K sama dengan jarak per waktu. K itu kecepatan, J itu jarak per waktu. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut di sini dulu. Nah, ini coba ditulis dulu. Rumus kecepatannya ditulis dulu. Rumus kecepatannya ditulis dulu ini. Rumus kecepatannya ditulis dulu. Jadi JKW, diingat-ingat J. Ya, berarti J bagi W, kalau W itu berarti J bagi K. Jadi kalau kita ada tiga komponen. Di sini kan ada jarak, kecepatan sama waktu. Bisa ditulis ke I kali W, kecepatan kali waktu. Kalau kali waktu. Kalau waktu. Gitu ya. Misalnya per, kan berarti kan kalau nyari J-nya, kalau nyari jaraknya itu berarti kecepatan kali waktu. Kalau kecepatan berarti J bagi W. Kalau nyari waktu berarti jarak bagi kecepatan. Ini bagi ini. Sudah nulis? Sudah. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ya, hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, di sini kan ada A. Ini adalah kecepatannya. Nah, ini ada jaraknya, seret. Sama waktu yang ditempuhnya. Jadi jarak sama waktu yang ditempuh itu dijadikan satu di sini. Terus di sini adalah B. B di sini adalah perpindahan jarak dari yang A ini tadi. Kemudian ini adalah segitiga JKW yang kalian tulis tadi.
ada rumusnya ya. JKW. Kalau J berarti nyarinya K kali W. Kalau nyari K berarti J bagi W. Kalau nyari W berarti J bagi K. Nah, kecepatan itu tadi adalah perbandingan antara jarak sama waktu yang ditempuh. Nih, kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda itu berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Jadi, satuan kecepatan itu misalnya ada km per jam, ada m per menit, ada m per detik. Jadi yang kemarin kalian sudah tulis, yang kalian tulis dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, itu paling nggak harus kalian hafalkan. Kalian harus hafal satu runtutan itu dari kilometer sampai milimeter. Nah, itu kalian harus hafal ya. Terus di sini kan ada jam, menit sama detik. Kalian juga minimal kalian hafalkan itu. 1 jam berapa menit? Ada yang tahu 1 jam berapa menit? 1 jam 60. 60. Iya, 60 menit. 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Dari 60. Kalau 1 jam berapa detik? 3.600. Ya, benar. 3.600. Satu jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Berarti 1 jam itu adalah 3.600 detik. Tuh. Nah, ini ya, kalau tadi nyari kecepatan. Nah, yang dicari yang di sini. Berarti yang ditutup di sini berarti J-nya dibagi W. Tuh. Kalian paham ya yang segitiga ini? Segitiga JKW namanya. Nah, lanjut di sini. Ini adalah satuan kecepatan. Contoh satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam, meter per detik, dan sentimeter per detik. Jadi tergantung pertanyaannya. Ya, dilihat ceritanya, terus tergantung pertanyaannya. Kalau misal di ceritanya itu meter, terus pertanyaannya adalah sentimeter, berarti yang meter dijadikan sentimeter. Gitu. Nah, suatu kecepatan itu dapat diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan juga waktu. Ini adalah contoh kecepatan. Contoh 1. Ada 30 km per jam. Sama dengan berapa meter per menit. Nah, di situ dijawabnya 30 km per jam itu adalah 30 dikali kilometer ke meter. Itu turun berapa? Kilometer ke meter. Urutannya apa aja? Kilo, hekto, deka, meter. Berarti 3, 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti dikali 1000. Nah, 30 dikali 1000 meter per 1 jam itu berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. Jadi, 30 kali 1000 meter per 60 menit. Nah, dihitung. 30 kali 1000 adalah 30.000. 30.000 dibagi 60 jadi 500. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah meter per menit. Jadi 500 meter per menit. Gitu. Yang di sini paham?
Halo, yang di sini paham? Paham ya? Paham, Us. Nah, contoh selanjutnya adalah 6 kilometer per jam. Nah, dijadikan meter per menit. Jawabannya adalah 6 kali kilometer ke meter turunnya 3, jadi 1000 per 60 menit. Jadi 6000 per 60, hasilnya 100 M per menit. Gitu ya. Nah, sekarang coba yang ini, 120 km per jam dijadikan kilometer per menit. Kira-kira berapa? Kira-kira berapa? Ada yang tahu enggak? Kalau tadi kan, berapa tadi? Tadi kan 6 km per jam dijadikan meter per menit. Berarti kilometernya dijadikan meter dulu. Turunnya 3 berarti dikali 1000. Per 1 jam berapa menit? Gitu. Jadi 6 kali 1000 per 60. Kalau ini kan dijadikan kilometer per menit. Berarti yang 120 kilometer berarti nggak usah diganti ya, karena dia sama-sama kilometer. Nah, berarti tinggal oke, maaf ya, tadi udah ada yang temu jawabannya belum? Sudah, Us. Berapa jawabannya kira-kira? Tak saya setting dulu. Kalau 120 km per jam dijadikan kilometer per menit, hasilnya berapa? Ada yang tahu enggak? Tadi Mas Dikri bilang sudah. Jawabannya kira-kira berapa? 20 km per menit. Ada yang tahu? Ada yang sama? 20 km per menit. Jadi jawabannya 120 km per jam. Titik-titik km per menit. Ini kan dijadikan kilometer per menit ya. Kilometernya kan tetap. Dia kan sama kan, tetap kan di sini. Berarti 120-nya tidak usah diubah kemana-mana. Jadi tetap 120. Ditulis di sini. Nah,
Yang ini tadi, yang menit ini tadi, kan ini dari jam ke menit. Dari jam ke menit itu adalah 60 menit, 1 jam 60 menit. Jadi 120 km dibagi 60 menit. Hasilnya 2 km per menit. Gitu. Nah, gini ya. Nah, selanjutnya di sini ada ada soal cerita. Nah, berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan rata-rata sebuah mobil itu adalah 80 km per jam. Apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Penyelesaiannya adalah, kan ini yang ditanyakan, apa arti dari kecepatan 80 km per jam? Jadi tinggal jawab, kecepatan 80 km per jam itu artinya dalam 1 jamnya itu mobilnya dapat menempuh jarak sejauh 80 km. Tuh. Karena dia cuma ditanyakan apa arti dari kecepatan 80 km per jam. Jadi kita cuma jawab kecepatan 80 km per jam itu adalah 1 jam mobil tersebut dalam menempuh jarak sejauh 80 km. Tuh, per jam itu maksudnya 1 jamnya. 1 jamnya mobil itu 80 km. Itu ya. Apa? Nah, selanjutnya ada contoh soal sebuah bis itu berjalan dari Kota Baru ke Kota Madu. Nah, jaraknya itu adalah jaraknya itu adalah 140 km. Jika waktu yang ditempuh itu adalah 2 jam, berapakah kecepatan bus itu? Jadi ada bis, dia jalan dari Kota ke Kota Madu. Nah, jaraknya itu adalah 140 km. Jika waktunya 2 jam, berapa kecepatan bisnya? Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Kecepatan itu berarti yang K. Berarti K-nya ditutup. K-nya ditutup, berarti rumusnya adalah J per W. Di mana J itu adalah jarak, W itu adalah waktu. Jadi jarak dibagi waktu. Nah, tinggal dihitung di situ. 140 km per 2 jam. Jadi 140 dibagi 2, hasilnya 70. Gitu aja. Sudah, berarti ganti-ganti. Soalnya di sini nggak ada apa namanya pertanyaan untuk mengganti meter ke menit atau apa, itu nggak ada. Jadi dia tinggal dibagi saja. Tinggal dilihat rumusnya saja di sini. Sudah paham di sini? Di soal yang ini sudah paham kira-kira? Apa Mas Faiz? Ya, matematikanya rada paham. Ya, jadi ini kan yang diketahui jaraknya. Yang diketahui kan jarak. Yang diketahui kan ini ada jarak, terus sama ada waktu. Nah, berarti yang ditanyakan kan dia kecepatan. Nah, kecepatannya ditutup dulu. Berarti rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Jadi, jaraknya 140 dibagi 2. Hasilnya adalah 70 km per jam. Gitu. Oke. Selanjutnya, kita ke sini.
Diketahui jaraknya 210 km. Nah, waktunya adalah 3 jam. Yang ditanyakan kecepatan mobilnya, kira-kira kecepatannya berapa? Ada yang tahu enggak? Pakai rumus JKW tadi. Coba. Pakai rumus JKW tadi. Yang diketahui adalah jaraknya 210 km. Waktunya adalah 3 jam. Berarti yang ditanyakan kecepatan. Nah, kecepatannya ditutup dulu di rumus itu. Kecepatannya ditutup, berarti rumusnya apa? Kan tadi segitiga kan yang kalian gambar. Nah, yang K atau kecepatannya itu ditutup dulu. Berarti tinggal yang apa rumusnya? J sama W. J-nya sama W dibagi atau dikali. Udah ada yang tahu jawabannya apa? Ada yang tahu jawabannya berapa? J-nya 210 km. Waktunya adalah 3 jam. Jadi, kecepatannya itu berapa? Pakai rumus yang segitiga tadi, JKW tadi. Mbak Nabila tahu jawabannya berapa? Halo? Mbak Kia, jawabannya tahu enggak berapa? Tujuh 70 km per jam. Kira-kira sama enggak jawabannya sama Mbak Nabila? Oke. Yang jawab Mbak Nabila sama. Oke. Kita lihat ya jawabannya. Di sini diketahui J, jaraknya 210 km. W-nya waktunya adalah 3 jam. Berarti kecepatan mobilnya berapa? Nah, kecepatannya ditutup. K-nya ditutup, berarti tinggal J sama W. J dibagi 210 dibagi 3. Hasilnya 70 km per jam. Jadi mobil itu kecepatannya 70 km dalam 1 jam. Gitu. Oke, udah paham ya. Selanjutnya, ada soal lagi. Jarak kota A ke kota B itu adalah 120 km. Jarak kota A ke kota B itu adalah 120 km. Jika Siti melakukan perjalanan dari kota A ke kota B selama 3 jam, maka kecepatan rata-rata Siti adalah sama seperti yang tadi. Dicoba. Ini diketahui jarak dari kota A ke kota B itu 120 km. Nah, waktunya adalah 3 jam. Berarti kecepatannya berapa?
K-nya ditutup, berarti rumusnya apa? Yang tadi, K-nya ditutup, berarti rumusnya apa? K-nya ditutup, berarti rumusnya apa? Terus 40. Mas Zikri menjawab 40 km. Tadi ada yang jawab lagi, siapa 40? Ada yang lainnya? Siapa yang jawab tadi lainnya? Oh ya, Mbak Nabila. Kita coba lihat ya jawabannya. Nah, ini ya tadi. Jarak dari A ke kota B itu adalah 120. Berarti jaraknya ditulis 120. Nah, kemudian ya Mbak Febi. Nah, kemudian Siti melakukan perjalanan dari kota A ke kota B itu selama 3 jam. Berarti kan kecepatannya adalah berapa? K-nya ditutup, berarti tinggal C sama W. C per W, berarti C dibagi W, jarak dibagi waktu. Hasilnya 120 dibagi 3 adalah 40 km per jam. Gitu. Oke. Kedua, nah di sini ada Pak Arif berangkat pukul 7 menuju kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Nah, jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30, berapa kilometer kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Jadi ini kan diketahui jamnya ada pukul 7 sama 7.30. Nah, berarti belum diketahui waktu yang ditempuhnya. Nah, waktunya berarti 7.30 dikurangi 07.00. Hasilnya adalah 30 menit. Jadi, kecepatannya adalah jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Jaraknya tadi adalah 30 km. Ya kan, jaraknya adalah 30 km. Nah, kemudian di sini tadi waktunya itu dari pukul 7 sampai 7.30. Jadi dikurangin dulu. 7.30 dikurangi 07.00. Didapatkan adalah 30 menit. Karena ini masih menit, dan yang diminta adalah jam, kan kilometer per jam kan, yang diminta adalah jam, berarti 30 menitnya dijadikan jam. Ya kan, 30 menitnya dijadikan jam. Nah, 30 menit itu adalah setengah jam, ya kan? Kalau 1 menit 60, 1 jam adalah 60 menit, berarti 30 menit itu adalah setengah jam. Gitu. Nah, terus 30 dibagi setengah jam. Karena setengah ini dipindah ke sini, dipindah ke yang kanan, di sebelah kanan, jadi setengahnya ini dibalik. 2/1. Hasilnya 30 kali 2/1 adalah 60 km per jam. Kayaknya benar. Halo?
Halo? Di sini sudah paham yang soal ini? Sudah. Sudah semuanya. Nah, ini ya tadi kan 30 menit, terus dia dijadikan jam, berarti setengahnya 1 jam kan 30 menit, 1 jam kan 60 menit, berarti kalau setengah jam 30 menit. Jadi, kalau di sini karena ini dipindah tempat, jadi setengahnya ini dibalik 2/1, jadi 30 kali 2/1, hasilnya 60 km per jam. Itu ya. Oke, selanjutnya ini adalah latihan soal hari ini. Ditulis hari dan tanggalnya. Jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Belajar untuk menulis rapi. Nggak usah keburu-buru. Belajar untuk menulis rapi. Ditulis tulisannya, belajar yang rapi. Tadi belajar apa yang tadi ada yang ke satu
Sudah, soalnya sudah ditulis. Belum, masih nomor 2. Panjang. Ya, soalnya tak panjang. Ya belum, soalnya tulisannya kecil. Tulisannya kurang gede toh ya. Assalamualaikum Mbak Tata. Tata Minahus. Ayo ditulis dulu ya. Kita tunggu. Mas Faiz, ditulis dulu. Mas Faiz hari ini nggak di rumahnya ya?
Mbak Naila ada enggak di sini? Nggak ada ya? Oh, sudah. Sudah, Mbak Nabila sudah. Yang lainnya sudah apa belum? Diteliti ya soalnya. Jangan sampai soalnya salah angka ataupun kurang tulisannya. Ya, Sudah. ya Mbak Kia, tunggu teman-temannya dulu ya. Yang belum siapa saja? Saya Us. Saya Us yang belum Us. Terus pertama tadi kita belajar apa Us? Ini belajar matematika. Mbak Naila soalnya sudah kelihatan belum di situ? Mbak Naila. Mbak Naila. Halo. Jangan sampai salah apa namanya ini, salah angka ya dan tulisannya kurang. MTK biasanya hari Kamis ke hari Senin. Ini ada tulisannya, kayaknya MTK-nya nanti 2 kali deh 1 minggu. Oh ya, kalian itu ya, rajin-rajin belajar ya. Kita udah mendekati PTS juga, jadi harus rajin-rajin buat latihan soal. Ya? Sudah? Mas Faiz sudah nulisnya? Mas Arvin? Mas siapa lagi? Mas Vito sudah belum nulisnya? Mas Fadil? Kok
hari ini nggak ada suaranya semuanya, kemana ini? Mas Vito, Mas Fadil, Mas Ervin, ini kemana nggak ada suaranya semuanya? Terus tulisan nama saya itu apa? Sudah belum Mas Faiz? Belum, Us. Kurang nomor berapa? Aku masih nomor 4, Us. Oke. Mas Fadil ini nggak apa namanya, kameranya kok dimatikan, kenapa? Mas Ervin juga, Mas Nata, Mbak Naila, Mas Vito, Mbak Tata Felicia. Belum mandi kali, Us. Kenapa belum mandi? Nggak apa-apa, Nur. Belum mandi dinyalakan kan nggak apa-apa. Mungkin malu. Apalagi janjian nggak nyalain kamera sama suara. Kok tumben pada malu-malu? Apa mungkin masih hari Senin? Kemarin habis liburan, terus Senin belajar lagi. Us, coba bersuara, Us. Halo? Bisa kan? Ini kan kemana sih ini yang enggak, ini suaranya enggak ada sama sekali. Biasanya ada, no. Ayo, ada apa ini? Mas Fadil, Mas Ervin, halo? Nah, Mas Ervin udah nyala. Mas Fadil kemana, Mas Fadil? Mana Ila, Mas Nata? Mas Nata kenapa hanya kresek-kresek saja? Apakah itu hanya sebuah kode? Kresek-kresek. Mas Vito, kemana ini? Mas Vito kok nggak ada ini suaranya? Oh, Mas Fadil tadi ke kamar lagi. Apa Mas Vito juga jangan-jangan ke kamar mandi? Sudah ini nulisnya ya. Kita lanjut ke bahasa Indonesia sekarang. Mbak Feby sudah nulisnya? Oke. Udah, Us. Oke, siap. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang iklan lagi. Nah, di sini ya, ada contoh iklan yang ada di TV.
Coba yang meranin ini yang laki-laki Mas Ervin, yang perempuan Mbak Ica, coba. Mas Ervin, dengar suaranya Usara? Terus. Oke, Mas Ervin coba diperankan yang jadi laki-laki. Kemudian Mbak Ica yang jadi perempuan 1. Oh, ini ada laki-laki 2. Yang laki-laki 2 ini Mas Nata. Halo Mas Nata. Mas Nata. Laki-laki tua. Ya, Mas Nata yang jadi laki-laki 2. Yang jadi narator ini adalah Mbak Feby. Laki-laki 1 tadi Mas Ervin, perempuan 1 adalah Mbak Ica, laki-laki 2 adalah Mas Nata, dan yang jadi narator adalah Mbak Feby. Oke? Sudah? Paham ya? Dimulai dari Mas Ervin. Aduh, ringis sambil megang perutnya. Oke. Lanjut, perempuan 1, Mbak Ica tadi mana Mbak Ica? Makan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Ayo Mas Nata. Nah, tidak bawa PSP ya. Tersenyum sambil memegang obat PSP. Ekspresinya ya, jangan lupa. Nah, Mbak Feby, narator. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil kecil alami. Atasi penyakit sakit perut hingga ke pola Minta obatnya. Minta beli sambil tertawa. Kok gak tertawa Mas Nata? Nggak bisa tertawa bisa. Minta, beli, hahaha, gitu loh. perut tidak enak, pilih yang benar PSP. Nah, itu adalah contoh iklan yang ada di TV-TV. Kalau kalian biasanya lihat TV, ada apa namanya orang yang iklan itu. Nah, itu kan pasti ada naskahnya kayak gimana. Pasti orangnya itu pasti merasakan kayak gitu. Kalau tertawa ya sambil tertawa. Nah, selanjutnya ini. Pembuatan iklan itu pada media cetak ataupun elektronik pasti membutuhkan yang namanya kreativitas. Tuh. Jadi kita dapat membuat iklan yang menarik tentu akan mempengaruhi penjualan produk. Jadi semakin iklannya menarik masyarakat, pasti penjualan produknya itu juga semakin meningkat. Tuh. Nah, hal yang paling penting dari penjualan produk atau jasa itu adalah strategi penjualannya. Salah satu hal yang dapat meningkatkan itu adalah dengan adanya promosi atau juga iklan. Jadi itu wajib dilakukan oleh seorang yang mau berjualan gitu. Jadi agar orang itu tertarik, orang itu tahu, oh kamu jualan ini toh. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan media elektronik, misalnya yang ada di TV. Nah, itu pasti ada naskahnya. Jadi diperiksa dulu, kayak tadi kan naskahnya. Naskah yang kalian baca itu adalah
naskah iklannya, jadi diperiksa dulu. Terus menyiapkan perlengkapan dan pendukung iklan. Kalau misalnya sakit perut, terus di tempat umum, berarti harus di tempat umum. Terus habis itu sambil memegang perut, ekspresinya juga harus dapat, gitu ya. Terus menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Kalau ada yang merasa kesakitan, jadi dia juga harus merasakan kesakitan, gitu. Kalau ada yang senang, ketawa, harus juga ketawa, yang betul-betul ketawa. Gitu. Nah, kemudian berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Jadi biar iklannya kelihatan menarik, maka harus berlatih dulu biar bagus. Itu ya. Selanjutnya, tujuan setiap iklan itu adalah untuk dapat mempengaruhi penonton. Biar mereka itu mau beli produk kalian ataupun jasa yang kalian tawarkan. Itu pasti tujuan setiap iklan. Enggak gitu. Jadi kalau kalian misalnya acting, misalnya mau buat iklan, nah itu harus bukannya kalian harus sakit beneran. Jadi kayak merasakan beneran. Kalau misalnya sakit, aduh sakit. Jadi harus dapat mukanya kayak orang kesakitan, terus sambil megang-megang perutnya kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah iklan layanan masyarakat yang kemarin kita pernah bahas. Jadi, iklan layanan masyarakat itu iklan yang menyajikan pesan terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Entah itu dari kesehatan, pelayanannya, ataupun dari pendidikan dan sosial ataupun budaya. Kalau yang ini, jaga awakmu dhewe lan kaluwarga saka virus corona COVID-19 kanthi. Nah, ada yang tahu ini bahasa apa? Bahasa Jawa. Nah, ini menurut kalian ini iklan layanan masyarakat yang termasuk apa? Tentang apa? Kesehatan, pelayanan. Kesehatan. Nah, Kesehatan. Kesehatan. Oke, jadi ini tentang kesehatan ya. Ini contohnya. Jogo awakmu dewe. Jadi kalian harus menjaga diri kalian sendiri. Lan keluarga, menjaga keluarga. Soko virus, dari virus. Dengan mencuci tangan, pakai sabun. Terus stop, ojo nyekel irung, lambe, lan meripat. Jadi nggak boleh nyekel megang hidung, mulut, dan juga mata. Kalau belum cuci tangan. Gitu. Terus jaga jarak karo wong liya, paling cedek 1 meter. Terus nganggo masker. Dan nang omah wae. Tuh. Ini adalah contoh iklan kesehatan ya. Kemudian ada ini juga, akibat kekurangan air putih. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Terus kalau kalian kurang minum, pasti konsentrasinya juga turun. Menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi kandung kemih, dan membuat kulitnya kusam, dan juga mengganggu fungsi ginjal. Ini kalau kalian kekurangan air putih. Jadi diusahakan untuk minum air putih setiap hari. 1 hari itu harus minum air putih. Tuh, yang banyak. Jangan hanya 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Jadi minum air putihnya itu harus dibanyakin daripada minum minuman yang lain. Ini juga ada buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ada juga iklan di sini, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Dan juga kami membutuhkan O2, bukan CO2.
Ini adalah contoh-contoh dari iklan layanan masyarakat. Nah, tugasnya kalian adalah nanti kalian lihat di modul. Di situ kalian membuat iklan layanan masyarakat. Nah, ini ya. Membuat iklan layanan masyarakat. Ini kan ada contoh iklannya. Kalian bisa ambil contoh yang lainnya. Kalian bisa lihat di Google, kalian bisa lihat contoh iklan layanan masyarakat yang lainnya. Terus kalian tulis di atas nama, kelas, dan nomor absen kalian. Ya. Kemudian kalian gambar di bawahnya situ. Oke, gambar di bawahnya situ. Oh, kita disuruh gambar. Digambar ya. Ya, ini udah campur jadi satu di modul. Jadi kalau kalian ngeprint modul, pasti ini sudah keprint gitu. Ya. Nih. Kalian bisa gambar di situ. Jadi tugasnya adalah membuat gambar iklan layanan masyarakat. Terserah itu iklan layanan masyarakat apapun. Kalian bisa lihat referensinya di Google. Ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita baca doa dulu ya. Persiapan berdoa. Jangan diangkat, panggil tunjukkan